Ya, kita cek di sini mengenai contoh 5.php. Kalian ketikkan ini semua, HTML, head, title, contoh script PHP slash title, ditutup dengan head. Kemudian kita mulai di dalamnya, yaitu PHP. Di sini ada string nama, kemudian ada value-nya atau nilainya. String nama isinya adalah name. Jangan lupa wajib di antara tanda kutip dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian string nama isinya adalah nama kalian. Kemudian jangan lupa di antara tanda kutip dan diakhiri dengan titik koma. Begitupun dengan string kelas. Sama dengan isinya atau nilainya. Kemudian di dalam tanda kutip diakhiri dengan titik koma. Kemudian kita panggil atau kita keluarkan hasilnya di browser, di print outputnya. Caranya adalah tampilkan echo name. Saya adalah panggil. Variabelnya string name, bukan nilainya, tapi kita panggil variabelnya. Maka nanti yang muncul pasti nilainya. Paham ya? Kemudian BR baris baru, jangan lupa di antara titik koma, di antara ya kutip 2 dan diakhiri dengan titik koma. Kemudian echo nama saya, panggil variabelnya BR titik koma. Kelas saya, kelas dalam tanda kutip BR titik koma. Nah, nanti yang akan tampil adalah name saya, isi dari name, nama saya, isi dari variabel nama ini, kemudian kelas saya, isi dari variabel kelas. Kalau di sini K-nya besar, kalian deskripsi. Deskripsi itu apa sih? Mengenalkan. Ngenalin sama komputer, nama variabelnya adalah kelas atau KLS. Berarti panggil di sininya juga harus KLS supaya dia kenal. Kalau di sini kelas, kalian manggil di sini KLS, maka dia tidak kenal, tidak ditemukan atau undefined gitu ya. PHP-nya ditutup, kemudian baru body dan slash HTML. Jadi pada intinya PHP itu ada di atas body. Kalau kemarin kita bikin di dalam body ya, gitu. Coba dicek, dites, kemudian dilihat hasilnya seperti apa. Saya sudah bikin di sini. Kita cek Sublime-nya. Kalian bikin di dalam Sublime, jangan lupa di save dengan extension.php. Nah, ini contoh 5 yang sudah saya buat. Kemudian kita akan cek hasilnya seperti apa di running ya. Kita buka browser. Lalu ketikkan seperti biasa localhost localhost / web. Nama foldernya ya, kemarin kalian apa nama foldernya, dicek lagi. Kalau lupa nama foldernya, dicek lagi di bagian C, exam, kemudian di htdoc, dicek nama foldernya yang kalian bikin kemarin apa, web 1 dwd. Nah, saya lalu taruh di sini folder lagi pertemuan 2. Kemarin ada contoh 5 gitu ya. Nah, kemudian kita cek kenapa tidak dapat tersambung kemarin. Masih ada yang nanya, masih ada yang nggak ngerti. Saya ulang lagi supaya kalian bisa menangani masalah seperti ini. Caranya adalah buka exam control. Caranya exam pp, cari di bawah exam control seperti ini. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengaktifkan exam pp-nya. Apa C-nya di start. MySQL-nya karena kita belum main database jadi nggak masalah, tapi boleh dibiasakan di start 2 ini saja. Kalau sudah di close, dia akan muncul di sini seperti biasa. Kalau sudah, kita akan running. Kita ketik lagi localhost index langsung ya.
bukan www tapi langsung localhost slash nama foldernya, kemudian tadi saya taruh di folder pertemuan 2, lalu kita panggil contoh 5. Nah, parse error, syntax error, unexpected, tanda kutip katanya ada yang hilang. Tanda kutipnya di mana? Di line 6. Kita cek line 6. Jadi di folder ini, di contoh 5.php file kita, adanya di line 6. Itu ada yang error, ada yang salah. Sintak apa yang error? Adalah sintak tanda kutip 2. Kita cek. Line 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kita ada yang salah, ada yang hilang tanda kutipnya. Nah, cek di sini. Saya kurang satu ya. Sini ada kutip tutup, tapi kutip bukanya nggak ada. Harusnya seperti ini. Tinggal kita tambahin, berubah warna. Variabel warnanya putih, value warnanya kuning, echo warnanya biru. Nanti outputnya warnanya kuning semua. Kalau beda warna, berarti kalian ada yang salah. Ya, kayak tadi, kurang warna. Nah, ini warnanya NIM sendiri putih, yang lainnya kuning. Berarti di sini ada yang salah. Kok beda? Sedangkan ini kan semua sama, ketiga-tiganya. Harusnya sama dong. Ini variabel, variabel, variabel. Ketika ada yang beda, berarti ada yang salah. Udah jelas sih, gitu kelihatan dari sini ya. Tinggal kita tambahin. Kemudian jangan lupa, kalau masih ada tanda bulat seperti ini, berarti belum di save. Jadi kita save dulu, file, save. Tanda bulatnya udah hilang, berarti dia sudah kita save. Gitu, boleh kita refresh lagi di sini. Nah, maka ini hasilnya. Oh, NIM saya adalah, oh sorry, karena ini saya copy paste. Jadi harusnya saya ganti jadi nama sini kelas. Gitu ya. Saya namanya variabel nm, variabel kls. Maka ketika saya mau panggil Dwi Andini Putri, berarti saya di sini panggil juga string variabel nm, string variabel kelas kls. Kalau saya di sini mengenalkannya sama program, saya punya variabel namanya nm. Tapi ketika kita panggil, di sini saya tulisnya nama. Apakah dia akan muncul? Kenal nggak? Pasti dia nggak akan kenal. Kita cek. Sorry, belum di save. Save dulu. Udah kita refresh. Nah, undefined variabel nama. Tidak diketemukan variabel nama di dalam file ini. Di dalam file kita yang contoh 5.php online 11. Cek. Online 11. Nah, di sini berarti penamaannya salah. Kita cek lagi ke deklarasi variabel. Kita kenalin ini apa tadi? nm. Oh ya. Berarti kita harus sama penamaannya. Panggil nm, kemudian kita simpan, pasti dia muncul lagi. Gitu. Paham ya? Maksudnya sampai sini. Jadi nanti kalau ada error, silahkan dibaca errornya apa, di line berapa, nanti dia biasanya ngasih tahu, kemudian kalian benerin. Betul kan? Gitu ya. Kalau misalkan masih nggak bisa, boleh tanya saya. Gitu. Kalau sudah, lanjut lagi slide-nya. Contoh 5 tadi sudah ya. Nah, ini hasilnya tadi sudah saya jelaskan juga permasalahannya yang biasa terjadi kurang lebih seperti itu. Kalau kurang, cek line on berapa ya. Terus ini tipe data. Tipe data juga kalian udah pada tahu ya. Berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya, variabel di PHP lebih fleksibel. Kita tidak perlu mendefinisikan jenisnya. Ketika mendefinisikan pertama kali ada 6 tipe data dasar yang dapat diakomodasi di PHP. Sepertinya contoh seperti ini. Ada integer 1, 2, 3, 4. Berarti semua angka, bukan pecahan. Bilangan bulat ya. Double 5,123 dinilai pecahan. String harus wajib dalam tanda kutip. Seperti tadi, ini disebut string. Berarti nilainya nih, teks. Betul, NIM itu adalah kan angka Bu di sini. Kita tahu bahwa ini adalah angka secara penglihatan kita, tapi program akan menganggap ini sebuah teks. Kenapa? Karena NIM itu tidak akan dijumlah, tidak akan dikali, tidak akan dibagi, tidak akan melakukan proses aritmatika. Gitu ya. Kalau Dwi Andini Putri jelas itu teks. 12 kelas 12.5.01 juga boleh dianggap sebagai teks.
bukan integer.